kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan kenikmatannya. Sore ini kita dikumpulkan di majelis yang berkah ini, di ruangan yang mulia ini dalam rangka buka bersama siswa-siswi SD Negeri 1 Gebang. Senang tidak buka bersama? Senang tidak buka bersama? Senang ya kan, kumpul sama teman-teman, makan bareng. Biasanya cuma bersama keluarga, sekarang bersama teman-teman. Kelak kegiatan ini akan menjadi kenangan kalian di masa yang akan datang. Oh, dunia yang zaman cilik SD pernah buka bersama. Nah, karena anak sing STE ora ireng. Jadi ada kenangan. Setiap kegiatan yang diadakan di sekolah nanti kalian akan mengenangnya. Meskipun itu kenangan yang baik, lebih-lebih kenangan yang buruk akan selalu teringat. Pak Guru kemian kelingan zaman kelas 3 SD pernah manjat jendela terus dijewer adik-adik. Kelingan guys. Ya kue. Jadi akan mengingat setiap kejadian yang kita alami, lebih-lebih di masa-masa SD ini. Termasuk buka bersama ini adalah sebagai pelajaran kita, sebagai sarana pembelajaran kita. Ketika di rumah kita bisa makan enak sepuasnya, tetapi ketika bersama teman kita dibatasi dulu. Tadi ketika duduk maghrib belum boleh tuh langsung makan, sabar dulu gitu. Termasuk tujuan puasa ini adalah melatih kita untuk bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Setiap bulan puasa biasanya di TV-TV dikumandangkan, hai orang-orang yang beriman, bilang halo dong. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Termasuk pelajaran buka bersama ini mengingatkan kita untuk bersama-sama. Hidup di dunia ini tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, betul? Betul. Sekarang apa yang kalian pegang ini es teh? Apa ini bikin sendiri, Mas? Enggak, bikinan orang lain. Kita saling membutuhkan. Termasuk puasa ini mengajarkan kita untuk peduli sesama, mengingatkan kita bagaimana laparnya orang yang tidak makan. Puasa lapar apa tidak? Tidak. Hebat kalau nggak lapar, Pak Guru bilang lapar. Masa puasa orang lapar? Puasa pasti lapar, haus, lemas, betul? Lunglai gitu. Ini mengajarkan kita, oh ternyata bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan 1 hari, 2 hari begitu. Ada, jangan kalian kira tidak ada. Kawan-kawan kita di sekitar kita belum tentu semuanya bisa makan. Terutama di tetangga kita Palestina yang sedang dibombardir oleh negara tetangganya Israel kan. Bagaimana mereka mempertahankan hidup itu luar biasa. Maka kita bersyukur di negara tercinta kita Republik Indonesia aman dan
sejahtera. Maka tugas kita, tugas kalian semua adalah menjaga kesatuan negara Republik Indonesia adalah tugas-tugas kalian semua. Jangan sampai negara kita dipecah belah oleh orang lain. Jangan mau rela negara kita direbut oleh orang lain. Harus dijaga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hubbul waton, cinta tanah air itu sebagai bagian dari iman. Itu. Baik, acara buka puasa ini Pak Guru ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih puasa itu. Ada yang tahu puasa apa itu puasa? Padahal kita melaksanakannya, padahal kita menjalankannya. Pak Guru tanya sekarang, apa itu puasa? Puasa adalah, puasa adalah, ada yang tahu? Tak kasih 2000 wis kurang. Tak kasih ST nanti minjem. Punya nih Mas siapa ini? Mas Yoda. Puasa itu secara artinya, secara ilmu fikih, tahu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang ibadah itu namanya ilmu fikih. Jadi di dalam agama Islam itu ada 5 pokok. Yang pertama namanya ada ilmu akidah atau ilmu tauhid, gimana ya? Ada ilmu fikih, ada Quran hadis, begitu. Ada muamalah, ada ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah, namanya ada usul fikih, begitu. Nah, menurut ahli fikih bahwa puasa itu al-imsaku 'anil muftiri min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Maksud apa? Puasa itu secara istilah bahwa menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya matahari terbenam ditandai dengan beduk maghrib, terus apa namanya, berbuka. Ditandainya mulai berpuasa kapan? Ketika di masjid-masjid pada imsak, hada imsakukum sumu li ajlillah. Itu ketika di masjid sudah bunyi imsak gitu, itu di stop, sudah mulai tidak boleh makan dan minum gitu. Kemudian sampai terbenam matahari, itu secara istilah. Jadi kalau puasa kalian mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makan, tidak minum, itu puasanya sudah sah, sudah dapat pahala cara fikih. Tetapi secara ahli hikmah, puasa itu terdiri dari itu lebih banyak diam karena lapar, ya. Yang biasanya sore-sore masih bersilatan terus banyak jadi banyak diam. Maka dari itu puasa itu disuruh kita diam. Diam dari apa? Dari berkata-kata yang tidak baik, harus dijaga. Puasa itu menjaga lebih, yang pastinya menjaga 9 lubang. Tahu 9 lubang itu? Menjaga? Enggak tahu? Enggak. 2 ada lubang kuping, tidak boleh mendengarkan dari yang buruk. Bisa temannya lagi kalau si anu celana kawain dimongan, itu tidak boleh. Yang kedua
2 lubang dari mata, makanya ada lubangnya. Ada lubangnya enggak? Ada. Mata ini kita jaga dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk menjaga mata. Yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga ada lubang mulut. Nah ini yang paling harus kita jaga. Jangan sampai bulan puasa masih terjadi ejek-ejekan. Masih ada yang suka ejek nggak bulan puasa? Masih. Berarti bulan puasa dong. Harus dijaga ya. Itu menjaga mulut sukun. Makanya perintah Nabi kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah gitu. Jangan sampai bulan puasa masih ejek-ejekan gitu ya. Tidak, karena kita puasa itu diajarkan untuk diam dari berbicara sesuatu yang tidak baik. Kemudian huruf wawaun wilahi atau menjaga seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dijaga tadi dari melihat sesuatu yang tidak boleh, mendengarkan pemberitaan yang buruk gitu ya, berkata-kata yang kotor gitu. Tangannya dijaga dari jahil. Kadang ada yang suka jahil tuh. Wah, bulan puasa ada yang masih jahil. Anak laki-laki apa anak perempuan? Oh, dua-duanya. Berarti sama ya. Kemudian menjaga kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika puasa ini benar-benar kita menjaga mulut kita, menjaga penglihatan kita, menjaga perilaku kita, maka nanti di akhir puasa ini sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu tujuannya itu. Kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang soleh? Begitu. Tahu kenapa? Enggak tahu. Ini Pak Guru kasih tahu ya. Jadi nanti orang-orang yang soleh, terutama anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya, nanti akan menjadi investasi, menjadi tabungan kedua orang tua kalian, agar orang tua kalian meskipun sudah meninggal dunia nanti tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam in qada amalu illa min salatin. Setiap anak Adam ketika meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ullah. Perkara 3 ini salah satunya adalah anak yang soleh. Kalian mau gak jadi anak soleh-solehah? Maka belajar yang rajin, ngaji yang rajin, biar jadi anak yang soleh-solehah, selalu mendoakan kedua orang tuanya, nanti orang tuanya di alam kubur bahagia. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Doanya bagaimana? Ada yang hafal? Hafal pastinya ya. Doa kepada kedua orang tua. Barang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, itu doa luar biasa. Doa ini diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ada yang lahir langsung bisa jalan, enggak? Ada yang lahir langsung bisa bebas sendiri, enggak? Ada yang lahir langsung bisa lari-lari, enggak bisa. Semuanya diajarkan oleh orang tua kita. Betapa besar jasa orang tua kita kepada kita sampai kita besar sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini orang tua masih menyayangi kita. Ketika bangun mau sahur, ketika tani lewis, sahur orang, ya juga enggak sama orang tua. Iya kan? Apa bangun sendiri? Ini cewek pintar, hebat. Masih banyak yang dibangunkan. Baju yang kita pakai akan jeripah yang orang tua kita. Bahkan nanti yang untuk berbuka ini adalah ini uang kamu yang berbeli, uang kamu bukan. Uang kamu bukan yang berbeli, bukan uangnya siapa? Iya orang tua, kan? Orang tua itu luar biasa. Maka tugas kita apa? Apakah orang tua kita meminta balasan kita ketika orang tua memberikan baju, orang tua meminta baju? Tidak. Orang tua hanya ingin kalian menjadi anak-anak yang solid. Dambaan orang tua ya kelak bisa menjadi investasi orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal, mengharap doa-doa dari kalian. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, sayangilah mereka di sisimu sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Hanya itu orang tua. Orang tua tidak membutuhkan bayaran dari kalian. Kemudian setelah kalian jadi DPR misalnya, terus orang tua kamu sudah tak besarkan sampai ini, sini dari DPR gajimu selama juta, sini beto duitmu kecilin dengan dari DPR atau pirang juta balik nang. Kira-kira seperti itu kan tidak? Tidak. Orang tua tidak membutuhkan materi, tapi orang tua menginginkan, sangat senang dan bahagia ketika kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang solihah, rajin sekolah, rajin ngaji, dan nanti orang tua sudah senang. Maka marilah kita menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati orang tua. Siap? Siap atau tidak? Siap. Pak Guru doakan semoga anak-anak yang hadir di sini menjadi anak yang solih-solihah. Amin Allahumma. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Masih semangat? Masih. Selanjutnya bahwa puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersabar. Sabar ini adalah puncaknya iman. Kalau orang sudah sabar, berarti di sisi Allah itu sudah memiliki derajat yang sangat tinggi. Orang sabar itu luar biasa. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersabar. Contohnya apa? Tulis teh sudah di depan mata kalian, ya kan? Aslinya itu boleh diminum apa tidak? Boleh. Tetapi nunggu azan maghrib, artinya kita disuruh sabar. Mengko malah sana sini cus barangnya. Bersiap-siap untuk nah gitu. Tapi kurang COVID tidak diminum. Setuju? Betul. Ini namanya berarti sabar. Begitu ya. Sabar. Ketika kita menjalankan puasa ini lapar atau tidak? Tidak lapar ya.
Haus apa tidak? Haus. Lemas apa tidak? Lemas. Iya, tetapi kita bersabar agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah menjanjikan kepada orang yang berpuasa itu 2 hal. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa yang pertama akan mendapatkan kebahagiaan ketika mereka berbuka. Kalau ada azan maghrib, senang atau tidak? Senang. Bahkan azan maghrib itu adalah azan yang kita rindukan. Betul? Betul. Kapan dia dimulai maghrib dan jam 20 menit? Jadi lebih jam orang jam ya. Sangat merindukan ketika azan maghrib berkumandang, maka hati kita bahagia sekali. Woi, buka. Apalagi kalau pelayan yang biasanya nang lapangan yang berbalik melayu azan maghrib melayu buka. Senang banget. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Maha Kuasa dan yang menciptakan kita. Karena orang yang berpuasa itu nanti akan diundang oleh malaikat penjaga surga. Aina shaimun, bukan? Aina shaimun. Mana orang yang berpuasa? Nanti kalian berkata, ya puasanya. Kalau macam, aina shaimun. Mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Ayo. Orang-orang yang berpuasa masuklah ke surga lewat pintu yang kau sukai. Senang banget Senang apa tidak? Senang. Maka kita harus semangat di dalam menjalankan puasa. Setuju? Setuju. Agar kita mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya lewat pintu mana saja yang